Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriati SPD, berasal dari SD 4 Karanganyar, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Video ini saya buat dalam rangka untuk mengikuti Lomba Apresiasi Kepala Sekolah Pendidikan Dasar Inspiratif tahun 2021 dengan tema Bergerak dengan Hati Pulihkan Pendidikan. Saya berdinas di sini di SD 4 Karanganyar tahun 2016. Saat itu hati saya miris sekali melihat kondisi, keadaan dan situasi sekolahan ini. Kenapa? Karena sekolahan ini kondisinya buruk sekali. Gedungnya masih menggunakan asbes, bocor, apalagi di musim hujan. Kulit dinding, temboknya sudah pada ngelupas, bahkan berlubang. Keramiknya sudah bercampur baur dengan tanah, jadi mana keramik mana tanah sudah tidak kelihatan lagi. Hal ini menyebabkan orang tua murid enggan menyekolahkan sekolah ini. Karena apa? Karena mereka khawatir jika anaknya sedang belajar maka sekolahannya akan ambruk. Kondisi guru-guru pada waktu itu sangat minim motivasi, minim inovasi, minim segala-galanya. Kenapa? Karena pada waktu itu guru-gurunya ribut memberesin kondisi sekolah. Apalagi pada waktu hujan, guru dan kepala sekolah ribut mencari ember agar jangan banjir kelasnya. Masalah yang ketiga, kendala siswa dan orang tua murid. Posisi orang tua murid saat ini, khususnya di SD saya, notabene keluarga miskin semuanya. Kenapa begitu? Sudah terlihat dari kehidupan sehari-hari. Karena mata pencarian mereka adalah pertanian, semuanya gagal panen, dan akhirnya mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah itu, jadi boro-boro memikirkan uang saku anaknya untuk sekolah, untuk kehidupan sehari-hari aja, nol. Berkaitan dengan hal tersebut, saya sebagai kepala sekolah merapatkan barisan dengan guru-guru, perwakilan orang tua murid, dalam hal ini komite sekolah, pengawas sekolah, juga pemerhati pendidikan di sekitar lingkungan sekolah kita ini. Setelah terjadi pemetaan, ada 3 hal yang perlu kita hadapi. Kesatu adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Kedua, minimnya motivasi guru dalam hal pembelajaran. Ketiga, faktor siswa dan orang tua. Usaha saya selama ini tidak sia-sia. Terbukti tahun 2018 sekolahan saya mendapatkan program dari pemerintah, yaitu PROGAS, Program Gizi Anak Sekolah, di mana siswa-siswa saya dari 1 sampai kelas 6 mendapatkan sarapan gratis dari pemerintah dengan menu seimbang, sebab didampingi oleh ahli gizi. Sekolahan saya juga mendapatkan dana aspirasi. Saya dengan teman-teman berhasil menembus dana APBN melalui Kementerian PUPR, yaitu renovasi ruang kelas sebanyak 8 kelas, juga fasilitas lainnya termasuk sanitasi. Guru-guru jadi termotivasi ingin pembelajaran yang lebih baik guna disalurkan kepada siswa, yaitu pembelajaran yang aktif, efektif, dan inovatif. Akhirnya pada waktu itu, kami dan teman-teman setelah merapatkan bahwa sekolah harus mengadakan TAP. Hal ini kita lakukan guna meningkatkan cara pembelajaran baik guru-guru di sekolah maupun siswa. Karena apa? Kondisi saat ini pada waktu itu adalah pembelajaran daring. Bagaimana cara membantu anak-anak yang tidak punya HP Android? Pihak sekolah harus mengadakan TAP. Pihak sekolah bekerja sama dengan komite
mencari penyewaan TEB. Setelah kami dapatkan, baru guru-guru saya godong TIK-nya agar mereka melek wawasan TIK. Saya selaku kepala sekolah mempunyai tanggung jawab bahwa guru-guru saya harus mampu dan harus hebat menggunakan TIK. Pada tahun yang sama, tahun 2021 juga, sekolahan kami alhamdulillah mendapatkan BOS afirmasi yang karena pada hal ini memang berkaitan dengan COVID-19. Akhirnya dana itu semuanya saya belikan alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan buat prokes kesehatan. PR saya tidak berhenti sampai di situ saja. Saya harus berpikir keras. PR saya yaitu orang tua murid yang notabene adalah keluarga miskin semuanya. Akhirnya saya berpikir koperasi sekolah. Koperasi sekolah saya legalkan, artinya saya buatkan badan hukum. Dengan tujuan saya bisa ngeling ke Kementerian Koperasi. Salah satu kegiatan yang ada di koperasi yang sudah dilegalkan itu adalah membuat ekonomi orang tua murid kita terangkat. Kita di sekolahan mempunyai laundry yang waktu saat ini dikerjakan oleh orang tua murid, kemudian ngordernya juga oleh orang tua murid, di manajemen oleh guru. Setelah semuanya permasalahan ini teratasi, akhirnya sekolahan saya mendapatkan suatu pembiasaan yang luar biasa. Salah satunya adalah anak terbiasa membawa sarapan dari rumah. Ini berkat program dari pemerintah yaitu Progas. Kemudian selanjutnya adalah koperasi sekolah akan menambah kegiatan usahanya. Kalau tadi sudah ada kegiatan laundry, maka akan saya tambah dengan pengadaan ATK dengan sistem pembelajaran Siplah. Pembelajaran Siplah digunakan untuk semua sekolah yang ada di Kecamatan Kadanghaur. Dengan adanya program ini, guru menjadi melek IT. Kemudian, guru dituntut untuk mengembangkan wawasan yang inovatif dan efektif sehingga anak termotivasi dan menghasilkan lulusan yang lebih baik. Terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami, para orang tua murid untuk bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan koperasi sekolah ini dapat berkembang lebih pesat sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu guru di sekolah yang telah meminjamkan TEB pada kami, sehingga kami paham tentang pembelajaran melalui TIK, yaitu mengenai Google Form. Semoga kami menjadi siswa yang cakap, terampil, dan berwawasan luas. Itulah barangkali hal-hal yang memang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.